Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anike Yunita dengan NIM A1C1191054 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas reguler C. Video kali ini untuk memenuhi mata kuliah Kimia Organik Bahan Alam dengan judul Uji bioaktivasi filtrat rimpang jahe terhadap tingkat mortalitas dan penghambatan aktivitas makan larva Flutella Xylostella secara in vitro. Sebelumnya, kita perlu mengetahui pengertian dari jahe itu sendiri. Jahe merupakan tumbuhan yang rimpangnya sering digunakan sebagai rempah-rempah dan bahan baku pengobatan tradisional. Rimpangnya berbentuk jemari yang mengembang di ruas-ruas tengah. Rasa dominan pedas yang dirasakan dari jahe merah disebabkan oleh senyawa keton bernama zingeron. Selanjutnya itu ada klasifikasi ilmiah dari tumbuhan jahe. Yang pertama, tumbuhan jahe itu berasal dari divisi Spermatophyta dengan subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, marga Zingiberies, famili Zingiber officinale roscoe, dan varietes Zingiber officinale roscoe var. Amarum. Selanjutnya itu ada kandungan dari jahe. Nah, jahe itu banyak mengandung vitamin C dan juga magnesium. Kandungan ini membantu tubuh untuk memperkuat sistem imun. Selain kedua zat tersebut, jahe juga memiliki kandungan gingerols, sogaol, dan zingerones yang dapat berfungsi sebagai antioksidan bagi tubuh. Gingerol pada jahe bersifat antikoagulan, yaitu mencegah penggumpalan darah sehingga mencegah tersumbatnya pembuluh darah yang merupakan penyebab utama stroke dan serangan jantung. Selain itu, gingerol dan sagaol mempunyai aktivitas antirematik. Nah, ini adalah gambar kandungan kimia yang ada dalam jahe. Ada gingerol, sagaol, eukaliptol, kurkumin, arginina, dehidro-10 gingerdiol, dan 6 gingerdiol. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dari tumbuhan jahe itu sendiri. Secara umum, ada banyak sekali manfaat yang dimiliki oleh tumbuhan jahe merah. Di antaranya yaitu mencegah kanker ovarium. Dalam penelitian, jahe sangat efektif dalam pengendalian peradangan yang berkontribusi pada perkembangan sel kanker ovarium. Para peneliti menyimpulkan bahwa jahe juga dapat menghentikan pertumbuhan sel kanker dengan menghentikan reaksi peradangan. Menurut American Cancer Society, kanker ovarium menempati urutan kelima dalam kematian akibat kanker di kalangan wanita. Resiko seorang wanita terkena kanker ovarium selama hidupnya adalah sekitar 1:78. Yang kedua, fungsi atau manfaat dari jahe yaitu dapat meredakan batuk. Studi dalam American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology menyimpulkan bahwa beberapa senyawa antiinflamasi dalam jahe dapat mengundurkan selaput di saluran udara sehingga meredakan batuk.
Jahe dapat membantu mengurangi iritasi di tenggorokan dan juga paru-paru, serta membersihkan saluran udara dan meredakan batuk kering. Agar jahe dapat digunakan secara optimal, maka jahe dikonsumsi dengan menyeduhnya dengan minuman hangat. Yang ketiga, manfaat dari jahe yaitu mengurangi resiko penyakit jantung. Publikasi dalam jurnal Nutrition menunjukkan konsumsi jahe setiap hari dikaitkan dengan 8% resiko lebih rendah terkena hipertensi dan 13% resiko lebih rendah penyakit jantung koroner pada orang dewasa. Khasiat jahe dapat membantu mencegah pembekuan darah di pembuluh darah jantung karena mengandung asam alami yang disebut salisilat. Studi dalam PLOS ONE menjelaskan efek jahe pada pembekuan darah masih tidak jelas. Ini menunjukkan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami sepenuhnya tentang potensi sifat pengencer darah dalam jahe. Manfaat yang keempat yaitu mengurangi resiko kanker kolorektal. Menurut studi dalam Cancer Prevention Research, para peneliti menemukan peserta yang mengkonsumsi suplemen jahe mengalami penurunan 28% dalam satu ukuran peradangan kolorektal. Jahe dapat meredakan peradangan yang dapat berkembang menjadi kanker. Kanker kolorektal dimulai dari usus besar atau rektum. Insiden kanker kolorektal di Indonesia adalah 12,8 per 100.000 penduduk usia dewasa, dengan mortalitas 9,5% dari seluruh kasus kanker. Manfaat yang selanjutnya yaitu mencegah diare. Jahe bekerja dengan menghalangi bakteri beracun yang menyebabkan diare dan mencegah cairan menumpuk di usus. Penelitian dari Jundisapur Journal of Natural Pharmaceutical Product mendukung penggunaan jahe untuk mengobati diare serta mengurangi gas dan meningkatkan pencernaan yang sehat. Jahe juga dipercaya dapat menyembuhkan diare yang disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi. Jahe juga dapat mencegah mual, muntah, dan kram perut. Manfaat yang keenam yaitu meredakan sakit pada saat menstruasi. Dalam studi BMC Complementary Medicine and Therapies, peneliti menyimpulkan konsumsi 1.500 mg bubuk jahe setiap hari selama 3 hari adalah cara yang aman dan juga efektif untuk meredakan sakit saat menstruasi. Jahe dapat menurunkan kadar prostaglandin, yaitu hormon penyebab rasa sakit. Konsumsi jahe juga dapat membantu melawan kelelahan yang terkait dengan sindrom premenstruasi dan dapat membuat menstruasi yang tidak teratur menjadi teratur. Manfaat yang selanjutnya adalah menjaga kesehatan mulut. Kekuatan antibakteri yang terkandung dalam jahe juga memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan mulut. Studi dalam Phytotherapy Research menjelaskan secara aktif dalam jahe yang disebut gingerol mencegah bakteri mulut agar tidak dapat tumbuh. Bakteri ini dapat menyebabkan penyakit mulut seperti infeksi gusi. Untuk manfaat yang ke-8 yaitu dapat meredakan mual. Jahe terbukti sangat efektif untuk meredakan mual dan juga muntah. Jahe dapat membantu mual terkait kemoterapi dan kehamilan serta mual di pagi hari. Sebuah publikasi dari Journal of Nutrition menemukan dari 12 penelitian yang melibatkan 1.278 wanita hamil, konsumsi 1-1,5 gram jahe dapat secara signifikan mengurangi gejala mual pada wanita hamil. Selain itu, jahe juga dapat menurunkan glukosa darah sampai kolesterol. Baiklah, di sini saya mengambil jurnal
dengan judul Uji Bioaktivitas Filtrat Rimpang Jahe Merah terhadap tingkat mortalitas dan penghambatan aktivitas makan larva Flutella silostella secara in vitro yang ditulis oleh Sohib Hidayatul Asfi, Yuni Sri Rahayu, dan Yuliani. Dalam jurnal dijelaskan bahwa larva Flutella silostella merupakan hama penting tanaman anggota Brassicaceae yang menyebabkan berkurangnya kualitas hasil produksi. Hama ini merusak tanaman dengan cara menggerek bagian permukaan epidermis daun. Gejala serangan yang ditandai dengan adanya lubang-lubang menyerupai jala yang menerawang pada permukaan daun dengan hanya tinggal urat daunnya saja. Serangan P. silostella dapat dikategorikan berbahaya karena dapat menurunkan jumlah maupun kualitas hasil panen mencapai 58–99%. Ada alternatif yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama ini adalah dengan menggunakan pestisida nabati yang dinilai lebih aman dan juga ramah lingkungan jika dibandingkan dengan insektisida kimia. Hal ini dikarenakan pestisida nabati kurang resisten sehingga tidak menimbulkan banyak residu, mudah terurai di alam, dan tidak menimbulkan resurgensi bagi hama tanaman. Di mana jahe merah memiliki potensi sebagai bahan pestisida nabati karena mengandung senyawa aleoresin yang memberikan rasa pedas pada jahe, serta senyawa minyak atsiri yang mengandung banyak komponen, di antaranya zingiberol, kaempferol, dan bisabolen. Kaempferol bertindak sebagai inhibitor pernafasan kuat bagi serangga dan mampu memblok organ olfaktori dalam tubuh serangga, sehingga sistem pernafasan serangga terganggu. Senyawa keton zingeron yang merupakan turunan dari senyawa zingiberen mampu memberikan penurunan aktivitas makan serangga. Nah, penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian eksperimental yang menggunakan rancangan acak lengkap dengan satu faktor perlakuan yaitu filtrat rimpang jahe merah dengan 4 perlakuan konsentrasi, yaitu kontrol, konsentrasi 10%, 15%, dan 20%. Di mana bahan yang digunakan adalah Flutella silostella, jahe merah, aquades, dan sawi hijau. Sedangkan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaduk, pelarut kertas, saring, kuas gelas beker 100 ml, gelas ukur 10 ml, pipet, botol vial plastik, timbangan digital, serta label nampan, pemotong gabus, serta alat tulis. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu dihasilkan 2 jenis data penelitian, yaitu data mortalitas dan data aktivitas makan larva Flutella silostella. Berdasarkan hasil uji mortalitas, Flutella silostella akibat pemberian filtrat rimpang jahe merah didapatkan mortalitas P. silostella seperti pada tabel. Dapat dilihat pada tabel. Dapat terlihat bahwa konsentrasi filtrat rimpang jahe merah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsentrasi 10%, 15%, dan 20%. Hasil pengamatan yang dilakukan secara 5 hari mendapatkan hasil bahwa konsentrasi filtrat rimpang jahe merah sangat berpengaruh terhadap tingkat mortalitas larva Flutella silostella. Konsentrasi yang paling berpengaruh terhadap peningkatan mortalitas pada larva P.
Silostella adalah konsentrasi 20% dengan persentase nilai mortalitas sebesar 94%, sedangkan konsentrasi dengan pengaruh paling rendah terhadap nilai mortalitas pada larva P. silostella adalah konsentrasi 10% dengan persentase tingkat mortalitas larva sebesar 82%. Dari data tersebut dapat menunjukkan bahwa nilai mortalitas larva berbanding lurus dengan tingkat konsentrasi. Semakin tinggi nilai konsentrasi yang diberikan, maka nilai mortalitas yang dihasilkan juga semakin tinggi. Pemberian berbagai konsentrasi filtrat rimpang jahe merah berpengaruh terhadap tingkat mortalitas serta penghambatan aktivitas makan pada larva Flutella silostella. Konsentrasi yang paling berpengaruh dapat memberikan tingkat mortalitas serta hambatan makan pada larva P. silostella adalah konsentrasi 20% dengan persentase nilai mortalitas sebesar 94%. Kusumaningati pada tahun 2009 menyatakan bahwa jahe merah mengandung komponen volatil yang terdiri dari derivat sesquiterpen dan monoterpen. Komponen inilah yang memberikan aroma khas pada jahe. Derivat dari sesquiterpen yang terkandung diantaranya zingiberin, arkurkumin, beta-sesquipelandren, dan beta-bisabolen. Sedangkan derivat dari monoterpen yang terkandung dalam jahe adalah camhene, bornil asetat, P-simencinol, citral, alpapin, bornil asetat, borneol, dan lain sebagainya. Komponen non-volatil terdiri dari oleoresin antara lain adalah sogaol dan gingerol. Gingerol dan sagaol merupakan senyawa antioksidan fenolik jahe. Nah, mekanisme masuknya senyawa aktif yang terdapat pada jahe merah adalah dengan bereaksi dengan membran sel sebagai racun kontak dengan cara merusak membran sel sehingga permeabilitas membran plasma terganggu dan mengakibatkan lisis. Kerusakan membran sel ini disebabkan oleh ion H+ dari senyawa gingerol akan berikatan dengan gugus fosfat sehingga molekul fosfolipida akan terurai menjadi asam karboksilat gliserol dan asam fosfat. Hal ini mengakibatkan fosfolipida tidak dapat mempertahankan bentuk membran sitoplasma, sehingga membran sitoplasma bocor. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal yang telah dipaparkan tadi yaitu uji bioaktivitas filtrat rimpang jahe merah sebagai bahan biopeptisida terhadap larva Flutella silostella pada Brassica sinensis dapat disimpulkan bahwa pemberian berbagai konsentrasi filtrat rimpang jahe merah berpengaruh terhadap mortalitas dan penghambatan aktivitas makan larva Flutella silostella. Konsentrasi yang paling efektif dari filtrat rimpang jahe merah dalam memberikan mortalitas serta penghambatan aktivitas makan pada larva Flutella silostella adalah konsentrasi 20%. Nah, itu tadi presentasi atau pemaparan yang bisa saya jelaskan. Saya Aniki Yunita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.